Ada sebuah eksperimen yang, kalau benar, seharusnya mengubah nasib manusia selamanya. Potongan jantung embrio ayam disimpan di botol kaca dan terus hidup. Bukan hidup selama jam, tapi bertahun-tahun. Bahkan ada yang mengklaim puluhan tahun. Dan ilmuwan yang mengumumkannya bernama Alexis Carrel. Di video ini, kita tidak cuma membahas apakah mungkin hidup abadi. Kita akan membongkar kenapa klaim ini begitu besar dan kenapa jejaknya seolah menghilang. Karena kalau sel bisa dibuat tak pernah tua, pertanyaan berikutnya mengerikan. Siapa yang paling diuntungkan bila rahasia itu benar-benar ada? Alexis Carrel lahir di Prancis. Ia dikenal jenius. Tangan bedahnya presisi dan obsesinya tidak biasa, membuat tubuh menolak menyerah pada waktu. Tahun 1912, Carrel memenangkan Nobel Prize in Physiology or Medicine. Penghargaan itu diberikan untuk teknik menyambung pembuluh darah, fondasi dari bedah vaskular, dan transplantasi modern. Lalu ia pindah ke Amerika, bekerja di Rockefeller Institute, New York, tempat sains saat itu terasa seperti mesin raksasa yang tidak pernah tidur. Di sana, Carrel mengejar ide yang membuat kolega-koleganya merinding. Jika lingkungan sel dibuat sempurna, sel mungkin tidak perlu mati. Maka mulailah eksperimen kultur jaringan, usaha menahan kehidupan tetap menyala di luar tubuh, seperti menjaga bara api di dalam botol. Kita butuh pijakan sejarah yang nyata. Nobel 1912 untuk Alexis Carrel adalah fakta, tercatat resmi oleh Nobel Prize. Dan Rockefeller Institute memang pusat riset biomedis dunia pada masa itu. Bidang kultur jaringan sendiri tidak muncul dari nol. Tahun 1907, ilmuwan bernama Ross Granville Harrison mendemonstrasikan kultur jaringan saraf embrio katak, salah satu fondasi teknik kultur modern. Carrel lalu menjadi salah satu tokoh paling terkenal yang mengembangkan kultur jaringan dan metode aseptik. Pada era itu, sterilitas bukan standar, itu perjuangan harian melawan kontaminasi. Dalam publikasi-publikasi awal abad 20, Carrel dan kolaboratornya, termasuk Montrose T. Burroughs, membahas cara memelihara jaringan hidup dengan pemindahan rutin ke medium baru. Lalu datang klaim yang membangun legenda, kultur jaringan jantung embrio ayam yang terus berdenyut dari hari ke hari, dipelihara, diberi nutrisi, dijaga seperti harta. Dan disitulah misteri dimulai, karena di dunia sains, sesuatu dianggap nyata, bukan karena terdengar indah, tapi karena bisa direplikasi. Kisah jantung ayam abadi menyebar seperti api, diulang dari seminar ke seminar, dari artikel ke artikel, seolah-olah Carrel telah menemukan celah di hukum alam. Bayangkan situasinya, awal abad 20. Belum ada pemahaman telomer seperti hari ini. Belum ada teknik kultur modern yang mapan. Tapi ada klaim, jaringan bisa terus hidup tanpa menua. Kalau benar itu bukan sekadar rekor, itu bukti bahwa kematian sel bukan kepastian, bahwa penuaan mungkin hanya masalah kondisi, bukan takdir. Dan yang membuatnya semakin aneh, tidak ada panggung besar untuk penutupan cerita ini. Tidak ada momen dunia berkata, eksperimen itu selesai. Kisahnya seperti dibiarkan menggantung. Bagi sebagian orang, itu tanda kegagalan. Tapi bagi sebagian lain, itu tanda sesuatu sengaja tidak diteruskan di depan publik. Penjelasan arus utama dimulai dari satu kata, kontaminasi. Dalam kultur jaringan, hidup lama bisa terjadi bukan karena selnya abadi, tetapi karena ada sel baru yang ikut masuk saat medium diganti, terutama jika nutrisi berasal dari ekstrak jaringan embrio. Artinya, yang terlihat seperti satu jaringan yang sama bisa saja sebenarnya generasi demi generasi, seperti obor yang tampak satu api padahal terus dipindahkan. Lalu datang konsep penting dalam biologi modern. Kebanyakan sel normal punya batas pembelahan. Mereka tidak bisa membelah tanpa akhir. Kita menua karena jaringan kita bukan mesin tanpa aus.
ada akumulasi kerusakan, ada pemendekan telomer, ada sistem yang akhirnya mengatakan cukup. Jadi menurut teori mainstream, Carrel mungkin melihat fenomena nyata, jaringan bertahan lama, tapi menyimpulkan terlalu jauh, abadi. Lalu pada 1961, dua nama muncul dan mengubah peta. Leonard Hayflick dan Paul Moorhead. Mereka menunjukkan bahwa sel manusia normal hanya bisa membelah sejumlah kali sebelum berhenti. Fenomena ini dikenal sebagai Hayflick limit, sering disebut sekitar 40-60 kali pembelahan tergantung jenis sel. Temuan itu seperti palu yang menghantam legenda lama. Jika sel normal punya batas, maka kultur abadi dari awal abad 20 harus ditinjau ulang. Dan disinilah bagian yang membuat cerita Carrel terasa ganjil. Eksperimen legendaris itu tidak punya jejak dokumentasi modern yang rapi untuk diuji ulang secara terbuka. Bukan berarti ada konspirasi, bisa jadi itu sekadar realitas era lama. Standar pencatatan belum seperti sekarang, tapi akibatnya sama. Publik tidak punya pegangan untuk memverifikasi. Carrel meninggal pada 1944, dan setelah itu cerita kultur abadi makin sering terdengar seperti gema, bukan bukti. Sekarang kita masuk wilayah what if. Ini bukan fakta, ini spekulasi yang disusun dari kepingan sejarah untuk menguji kemungkinan. Yang jelas Carrel tidak hanya bermain di kultur jaringan, ia juga bekerja pada ide mempertahankan organ tetap hidup. Ia bahkan berkolaborasi dengan Charles Lindbergh, tokoh penerbangan, untuk mengembangkan perangkat perfusi organ. Bila teknologi perfusi dan kultur jaringan digabung, bayangkan manfaatnya. Organ bisa ditahan hidup lebih lama. Waktu operasi bertambah, peluang penyelamatan meningkat. Dalam dunia yang bergerak menuju perang, riset semacam itu bisa dianggap strategis. Bukan hanya untuk rumah sakit, tapi untuk negara. Teori alternatifnya begini, mungkin bukan hidup abadi yang disembunyikan. Mungkin yang diamankan adalah metode, protokol, alat, jaringan kolaborasi yang terlalu bernilai untuk jadi cerita publik. Dan kalau catatan eksperimen tidak lengkap, atau reputasi Carrel ikut tercampur kontroversi zamannya, maka cara termudah menutup bab itu adalah membiarkannya memudar. Sekarang mari bayangkan dampaknya jika inti misteri ini benar. Bukan manusia abadi, tapi jaringan yang bisa diperpanjang hidupnya secara drastis. Daftar tunggu donor bisa runtuh. Trauma parah bisa ditangani dengan waktu yang lebih manusiawi. Penyakit organ bisa diperlambat bukan dengan harapan, tapi dengan teknik. Tapi setiap lompatan medis punya bayangan. Jika umur panjang jadi teknologi, ia akan jadi ekonomi. Siapa yang mampu membayar perpanjangan waktu? Lalu muncul pertanyaan etis yang paling tajam. Bila menahan hidup makin mudah, kapan kita benar-benar mengizinkan kematian? Dan jika riset semacam itu dikuasai segelintir institusi, dunia bisa berubah pelan-pelan, tanpa kita sadar. Bukan karena perang, tapi karena paten, karena akses, karena kontrol. Namun ada satu hal yang sering dilupakan saat kita bicara abadi. Kita mengira masalah hidup adalah durasi. Padahal masalah hidup seringkali adalah makna. Bahkan jika sel bisa bertahan selamanya, manusia tetap membawa luka, rindu, dan pilihan yang tidak bisa diulang. Carrel dengan segala kejeniusannya mengingatkan kita pada paradoks. Semakin kita mengejar umur panjang, semakin kita dipaksa bertanya, untuk apa? Mungkin penuaan adalah musuh, tapi batas juga guru. Karena justru karena ada akhir kita belajar memilih, memaafkan, dan berhenti menunda. Dan mungkin itulah keabadian yang paling realistis. Bukan hidup selamanya, tapi meninggalkan sesuatu yang tetap hidup setelah kita pergi. Sekarang aku lempar pertanyaan ke kamu dan jawabnya tidak bisa setengah-setengah. Menurutmu, kisah jantung ayam abadi itu apa? Kesalahan metode dan kontaminasi yang dibesar-besarkan? Atau petunjuk awal menuju teknologi perpanjangan hidup yang tak pernah benar-benar dipublikasikan? Tulis komentarmu dengan format ini. Aku berpihak pada teori A, garis miring teori B.
Lalu jelaskan alasan paling kuatmu dalam 3 kalimat. Kalau kamu ingin part lanjutan tentang tokoh lain yang mencoba mengalahkan kematian, dari ilmuwan sampai miliarder, ketik lanjut serialnya. Dan satu pertanyaan terakhir, jika kamu diberi opsi hidup 2 kali lebih lama, apa yang akan kamu ubah mulai besok pagi?